Oke, halo teman-teman semua. Selamat siang. Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar Anda siang ini atau pagi menjelang siang ini? Masih pagi sebenarnya ini. Kalau AM itu sebenarnya masih pagi. Ya. Hari ini hari Selasa 22 Juli tahun 2025. Teman-teman semuanya, langsung aja ya. Saya dapat kabar gak mengenakan, yaitu ART kami, ya mbak kami yang kerja sekarang di sini besok malam balik. Betul. Besok malam balik. Katanya mau ngurus perkara anaknya, mau sekolah dulu gitu, dan seterusnya gitu. Bukan Kamis malam Jumat, enggak, malam Kamis besok. Ya, sedih lagi saya. Sementara saya juga dalam posisi deg-degan gitu loh, karena ada 4 lamaran pekerjaan ke 3 institusi luar negeri yang udah saya lamar. 2 ke DFAT atau Department of Foreign Affairs and Trade dari Australia, atau Departemen Luar Negeri dan Perdagangan Australia. Dimana teman-teman tahu saya daftar sebagai driver dan administrative assistant. Gaji sebagai administrative assistant itu bukan administrative assistant, tapi sebagai executive assistant to the ambassador of Australia to ASEAN. Jadi asisten eksekutif untuk duta besar Australia untuk ASEAN. Lumayan loh gajinya, 17,8 juta per 17,9 per bulan. Dan itu posisinya ongoing. Ongoing tuh maksudnya permanen gitu. Kayak kita tuh kayak PNS lah. Kita bisa kerja sampai usia pensiun, karena kan kita jatuhnya ke locally engagement staff. Local engagement staff itu kerjanya itu berdasarkan hukum ketenaga kerjaan di sini gitu. Jadi bukan kita mengikut hukum ke tenaga kerjaannya dari Australia gitu. Kalau driver itu sekitar 6 jutaan per bulan gitu. 2 sisanya jadi administrative assistant. 1 di kedutaan besar Brazil di Jakarta. Hari Jumat minggu lalu saya kirim langsung ya, nggak lewat email, karena ada yang harus saya tulis basah ya. Saya tulis basah ya. Di satu sisi juga ya, biar tahu lah bahwa ada perjuangannya gitu. Satu lagi kemarin saya kirim online ke kedutaan besar Jerman untuk sini. Sama juga jadi administrative assistant ya, gajinya lebih rendah dari yang Brazil. Kalau yang Brazil 17,9 per bulan. Kalau administrative assistant di Jerman, di kedutaan besar Jerman untuk Indonesia itu hanya 8 jutaan per bulan gitu. Hanya 8 jutaan per bulan gitu. Jadi apa ya, itu saya deg-degan aja. Sementara Senin depan tanggal 28 Juli saya ada seleksi tes fisik di PPKD Jaksel, karena baru kemarin keterima lolos seleksi untuk ikut di pelatihan bahasa Jepang di PPKD Jaksel. Kenapa bahasa Jepang? Sini saya beritahu. Pertama, ya memang saya
memang udah suka Jepang dari dulu. Dan yang kedua, bahasa asing yang saya pelajari selain bahasa Inggris ya, yang pertama banget saya pelajari di sekolah reguler ya, itu adalah bahasa Jepang. Tapi kalau bahasa asing selain bahasa Inggris, bahasa Inggris yang pertama banget saya pelajari itu adalah bahasa Arab sebenarnya. Karena itu SMP. Karena waktu itu saya SMP di SMP Muhammadiyah 8 Tanah Kusir, yang sekarang membranding dirinya sebagai School of Talents, sekolah para orang-orang yang bertalenta gitu, berbakat gitu. Bahasa Arab tuh bahasa asing pertama di luar dari bahasa Inggris yang saya pelajari. Kalau in total, baru yang nomor 2-nya adalah bahasa Jepang. Tapi bahasa Jepang adalah bahasa asing pertama di sekolah reguler yang saya pelajarin. Yeah. That's why itu kenapa saya memilih mengikuti pelatihan bahasa Jepang di PPKD Jaksel. Yang kedua, alasannya adalah memang karena saya suka Jepang. Dan yang ketiga adalah karena saya jujur memang ada satu, bukan nazar dan janji juga ya, tapi satu, boleh saya bilang, keinginan besar, cita-cita besar saya untuk pindah ke Jepang ya. Pindah ke Jepang untuk apa? Ya untuk settle my life there. Untuk ya memang hidup di sana. Dan saya juga pernah bilang ke mama saya waktu mama saya kemarin kena kanker payudara untuk pertama kali, saya bilang saya pengen mama saya itu menghabiskan masa tuanya di Jepang. Saya bilang saya pengen abang pengen mama tuh ngabisin masa tuanya itu di Jepang gitu. Karena kan kita tahu sendiri Jepang itu adalah negara yang ya kalau boleh dibilang, karena mayoritas penduduk Jepang itu adalah mereka yang berusia tua ya. Jadinya Jepang itu sangat ya friendly terhadap para orang-orang tua gitu. Dan gimana caranya harus ke sana gitu. Itu cita-cita dan keinginan terbesar saya. Sekalian saya juga bekerja dan berkarir di sana, di Jepang. Kalau memang di Indonesia ini tidak ada ya, tapi saya nggak boleh mengatakan demikian. Tapi saya hanya bilang begini aja. Kalau memang di Indonesia ini tertutupnya, emang tertutup banget kesempatan buat saya buat kerja atau buat karir. Tapi saya yakin pasti masih terbuka kok. Ya lebih baik saya bekerja dan berkarir di Jepang gitu. Nggak apa-apa start dari bawah di negeri orang, di negeri Jepang, dan udah settle aja di Jepang for good gitu loh. Lumayan kan, kita udah lama kerja di Jepang. Tahu-tahu udah tahun ke-5, tahu-tahu udah tahun ke-10 ya kan. Tahun ke-10 bisa ngajukan permanent residency, dan mama saya bisa saya bawa tinggal sama saya di Jepang dengan visa PR dependent. Gitu. PR dependent visa gitu. Jadi visa bergantung kepada PR gitu yang ada di sana. Gitu. Walaupun kita tahu sendiri Jepang ini kebijakan imigrasinya terkenal sulit gitu ya, karena memang semenjak era mendiang Yasuhiro Nakasone ya, memang ada doktrin yang sering saya sampaikan di Jepang itu, bahwa Jepang itu adalah satu negara, satu bangsa, one nation, one country,
satu bahasa, one language, one race, satu ras. Jepang aja. Tapi kalau saya boleh bilang, kita udah pernah bahas ini dalam paradoks Jepang ya. Jepang itu menghadapi situasi yang kita nggak pernah duga sebelumnya. Apa itu? Krisis populasi, krisis usia angkatan kerja. Bahkan Jepang aja mengeluhkan kurang mahasiswa, terutama mahasiswa dari luar negeri. Karena memang susah kebijakan imigrasinya Jepang itu. Ditambah lagi orang-orang Jepang yang menginginkan agar orang asing di Jepang itu cuma ya sekedar stay temporer di Jepang, sudah itu pulang lagi ke negaranya gitu. Ya mungkin karena saya nggak bisa menyimpulkan bahwa orang-orang Jepang itu xenophobic atau bagaimana. Takutnya ntar malah berujung pada buruk sangka, kan repot juga. Tapi yang jelas memang kalau saya boleh bilang ya, karena dulu Jepang lama banget tertutup, baru terbuka lebar ke masyarakat dunia ketika restorasi Meiji. Jadinya mereka memang mental isolationisnya, mental isolasionisnya itu udah kebentuk gitu loh. Jadi memang perlu waktu agar masyarakat Jepang itu mulai terbuka terhadap warga negara asing dan juga kepada yang namanya imigrasi. Ya, demikian, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di video-video saya yang lain. Bye-bye.